min syururi anfusina amalina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Selamat malam pembaca setia Turas Pustaka. Perkenalkan saya Adelia Adilah dari Hermanata. Kali ini saya dipercaya oleh Turas Pustaka untuk menemani teman-teman sekalian dalam berdiskusi pada malam hari ini. Senang bisa bertemu teman-teman sekalian di acara webinar Musyawarah Buku, acara yang membahas buku-buku terbitan Turas Pustaka. Pada malam hari ini kita akan membahas salah satu buku bestseller Turas Pustaka yang berjudul Psikologi Islam, Panduan Memahami Kondisi Jiwa Manusia, karya Ibn Sina. Nah, Ibn Sina ini merupakan seorang filsuf dan dokter Muslim terkemuka. Ia memiliki pengaruh yang besar baik di dunia Muslim maupun di dunia Barat. Nah, buku ini merupakan buku 2-in-1. Buku yang diterjemahkan dari 2 karya Ibn Sina, yakni Ahwalun Nafs, Risalah fin Nafsi, wa Baqaiha wa Ma'adiha, dan Salasur Rasail fin Nafs yang diterjemahkan oleh Imam Ghazali. Nah, yang istimewa dari buku ini yakni pada malam hari ini akan ada door prize 2 buku gratis bagi peserta yang memiliki pertanyaan terbaik, dan satu lagi untuk peserta yang memberikan insight terbaik melalui Instastory, Instagram maupun feed di Instagram dengan follow dan mention akun Turas Pustaka dan Hermanata. Baik. Nah, buku ini Ibn Sina menjelaskan tentang jiwa dengan sangat kompleks, di mana Ibn Sina berusaha untuk menjelaskan pemikiran Yunani, khususnya Plato dan Aristoteles, dengan pemikiran Islam tanpa menghilangkan prinsip-prinsip ajaran Islam. Dan buku ini juga membahas tentang hubungan jiwa dan tubuh, di mana hubungan jiwa dan tubuh ini merupakan pembahasan yang membuka bagi pembahasan mengenai pikiran, emosi, bahkan kesadaran yang tercangkup dalam psikologi masa kini. Lalu, bagaimana bagaimana psikologi Ibn Sina ini mewarnai ilmu psikologi masa kini? Nah, ini akan dijelaskan oleh pemateri kita yang luar biasa pada malam hari ini. Nah, telah membersamai kita Bapak Dr. Wawan Kurniawan. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah, baik-baik. Suara saya jelas ya? Cukup jelas. Jelas banget Pak, jelas. Nah, jadi Pak Wawan ini adalah dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tepatnya dosen Akidah dan Filsafat Islam. Nah, beliau memang minat studinya itu filsafat Islam klasik dan kalam ya Pak? Ya. Nah, jadi Pak Wawan juga secara khusus membahas Ibnu Sina dalam disertasinya, sehingga bisa dibilang Pak Wawan ini begitu dekat dengan Ibn Sina, tokoh yang akan kita bicarakan pada malam hari ini. Baik, tanpa perlu berlama-lama, mari kita persilakan kepada pemateri kita yang luar biasa pada malam hari ini, yakni Pak Wawan Kurniawan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Adel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya Rahmanu ya Rahim, Allahumma ya Rahmanu ya Rahim, Allahumma ya Rahmanu ya Rahim. Allahumma zidna ilman taziduna bihi minka qurban wa hubban, ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Mbak Adelia dari Hermanata selaku moderator dan kepada teman-teman Turas Pustaka
telah mengundang saya dan juga sekaligus agak ngerjain saya. Ini apa eh, yang akan kita bahas malam ini adalah bukunya Ibnu Sina ya. Judulnya Ahwalun Nafs, yang edisi Arabnya diedit oleh Dr. Fuad Al-Ahwani. Eh, tapi penerbit memberi saya topik di Tor maupun di flyer itu. Jadi apa sumbangan Ibn Sina untuk psikologi hari ini? Ya, itu sebenarnya dua hal yang berbeda ya. Yang satu ya filsafatnya Ibn Sina, ya, yang satu lagi ya sebenarnya sejarah psikologi. Nah, jadi yang punya kredensial ya sebenarnya untuk berbicara tentang apa sumbangan Ibn Sina hari ini kepada psikologi hari ini ya mestinya sejarawan psikologi mestinya ya, sejarawan pemikiran gitu. Sayangnya sepertinya di Indonesia juga belum ada orang semacam itu. Eh, kita belum terbiasa ya, sedikit sekali orang yang meminati sejarah ilmu pengetahuan di, di negeri kita ini sehingga nama Ibnu Sina atau nama Al-Qanun itu mungkin sering jadi apa nama jurnal kedokteran atau apa macam-macam. Tapi hampir pasti, saya hampir yakin ya, di seluruh IAIN UIN, kalau ada 10 orang aja yang baca Al-Qanun, nah itu keren. Tapi saya nggak yakin. Yang kalau yang baca Syifa, filsafat mungkin iyalah ya. Tapi orang yang membaca Al-Qanun, apa sehingga kemudian bisa meletakkan di mana sejarah atau posisi Ibn Sina di dalam sejarah kedokteran, sejarah psikologi itu sangat sangat sangat, sangat apa jarang ya. Jadi dengan dengan catatan itu malam ini saya akan oke eh, berbicara secara umum mengenai psikologi Ibn Sina ya. Jadi ini disclaimer eh, yang mau saya sampaikan terlebih dahulu ya. Yang tadi judul yang penyelenggara cantumkan di poster itu pertanyaan sejarah psikologi ya. Bidang yang di luar kredensial saya. Meskipun saya tertarik untuk apa mungkin kajian berikutnya ya untuk mengkaji membaca kita apa Kitabun Nas atau Finas Syifanya Ibn Sina, Syifa Ibn Sina dari perspektif psikologi. Tapi itu mungkin proyek berikutnya ya. Jadi diskusi saya akan lebih menyoroti aspek filosofis dari psikologi Ibn Sina. Pertama, buku Ahwalun Nafs ini buku psikologi Ibn Sina itu ya. eh, Dia berisi kalau tidak salah 4 atau 5 ya. Pertama Risalatu Ahwalin Nafs, kemudian Salah Rosail fin Nafs li Ibn Sina, kemudian yang terakhir itu oh ya ada 4 ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah Risalah fil Kalam ala Nafs an-Natiqah. Nah, Risalatu Ahwalin Nafs yang pertama, yang paling panjang itu adalah karya Ibnu Sina yang pertama banget. Ya, Dimitri Gutas menyebut Risalatu Ahwalin Nafs itu sebagai disertasinya Ibnu Sina. Ya. Sedangkan yang terakhir itu Risalah fil Kalam ala Nafs an-Natiqah yang edisi Arabnya hanya beberapa halaman ya, hanya 5 halaman. Itu adalah sejauh penelitian hari ini itu adalah karya terakhirnya Ibnu Sina. Jadi karya ini menghimpun karya pertama Ibn Sina dan juga karya terakhir dari Ibn Sina. Nah, sedangkan dua risalah berikutnya itu masih diperselisihkan ya. Mabahas Anil Quwa An-Nafsaniyah sama Risalah fi Ma'rifatin Nafsin Natiqah wa Ahwaliha. Setidaknya yang risalah yang ketiga lah ya mengenai Ma'rifatin Nafs An-Natiqah wa Ahwaliha, pengetahuan tentang jiwa rasional dan kondisi-kondisinya. Setidaknya yang ketiga ya yang agak diragukan kalau tidak salah oleh Dimitri Kutas, tetapi Fuad Al-Ahwani menilai karya ini otentik karya Ibn Sina semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibn Sina itu adalah
seorang filsuf jiwa yang pakai excellence gitu ya, yang luar biasa. Karena ketertarikan dia, kesibukan dia untuk senantiasa memikirkan, untuk menulis ya tentang jiwa. Ya, ya tadi terlihat ya di karya pertamanya tentang jiwa, kemudian di karya terakhirnya juga tentang jiwa, dan juga ada beberapa risalah yang khas ya seperti Al-Mabda wal Ma'ad misalnya itu juga mengandung banyak tentang jiwa, atau Al-Adhawiyah ya fil Ma'ad. Risalahnya Ibn Sina tentang eskatologi, tentang kebangkitan jiwa nantinya. Di samping itu di dalam karya-karya yang ensiklopedik ya seperti Uyunul Hikmah, karya awal, kemudian juga di dalam Al-Hikmah Al-Arudiyah, kemudian dalam Syifa. Syifa sendiri ada bagian mantik, kemudian ada filsafat alam. Filsafat alam itu kalau tidak salah 9 ya. Sedangkan tentang jiwa itu buku keenam. Buku tentang jiwa itu buku keenam. Eh, Kemudian juga ada nanti di Najat ya. Kemudian bakal ada lagi di dalam Kitabul Hidayah, ada juga bagian tentang jiwa, dan terakhir nanti di Al-Isyarat wa Tambihat. Tapi di Bensina juga menulis komentar kepada buku De Animanya Aristoteles. Ya, dia membaca dengan serius karya-karyanya itu, karyanya Aristoteles. Dia juga menulis komentar kepada Enneade ya, yang diarabkan menjadi Usulugia Aristotelis ya, teologi Aristoteles, juga kebanyakan tentang jiwa. Nah, teman-teman kalau mau baca ini bisa ditemukan di dalam kitab-kitab yang kemudian dikumpulkan oleh Abdurrahman Badawi dalam kitab judulnya Aristo Indal Arab. Aristoteles di kalangan orang Arab ya. Aristo Indal Arab. Di situ ada beberapa risalahnya Ibn Sina yang tadi saya sebutkan ya. Jadi ini topik yang sangat penting ya. Di sebagian risalahnya, Ibn Sina menjustifikasi mengapa pengetahuan tentang psikologi itu penting. eh, Mengapa pengetahuan ya filsafat jiwa itu penting? Di antaranya dia berargumen secara teologis ya, mengutip hadis yang sangat masyhur ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhan. Dia juga berdalil dengan ayat Al-Quran, nasullaha fa'ansahum anfusahum. Mereka melupakan Tuhan, maka Tuhan membuat mereka lupa akan diri mereka sendiri. Nah, dia juga mengutip kalimat yang terkenal di kuil Delphi ya, di kuil Delphi di Yunani, kenalilah dirimu ya, yang kemudian menjadi salah satu moto Socrates ya, dan seterusnya. Dan itu beberapa alasan dia, justifikasi dia mengapa psikologi itu penting. Baiklah, pertama sebenarnya apa itu psikologi ya menurut Ibn Sina? Ya jelas secara akar kata sederhana ya. Psikologi berarti ilmu tentang jiwa dari kata psiche atau suhe dan kata logos ya. Suhe ya jiwa, kemudian logos itu ilmu atau teori atau pembicaraan diskursusnya. Jadi diskursus tentang suhe, tentang jiwa, tentang nafs. Nah, tetapi arti jiwa menurut Ibn Sina itu equivok, banyak arti. Tidak sesederhana kalau bagi kita sekarang mungkin psikologi itu dominan merujuk kepada ya pengetahuan tentang jiwa manusia. Tapi bagi Ibn Sina sebenarnya tidak sesederhana itu. Karena kata jiwa itu sendiri itu equivok. Kalau bagi Ibn Sina merujuk kepada banyak objek dengan banyak arti. Minimal dia punya dua arti minimalnya. Pertama, kesempurnaan badan natural, instrumental yang hidup secara potensial. Secara sederhana ini merujuk kepada apa? Jiwa tumbuhan, hewan, dan manusia. Oke. Kemudian yang kedua, jiwa itu bagi Ibn Sina dia merujuk kepada substansi non badan, maksudnya substansi yang imaterial gitu ya, yang bukan material ya, yang merupakan kesempurnaan bagi badan dan menggerakkannya melalui kehendak yang berdasarkan prinsip rasional, yakni intelektual, secara aktual atau potensial. Apapun maksudnya adalah definisi yang kedua ini merujuk kepada jiwa manusia dan juga jiwa malaikat samawi. Ini jadi kompleks banget ya. Rupanya psikologi dalam Ibn Sina secara utuh itu juga melibatkan astronomi.
Ya, karena bagi Ibn Sina, langit-langit itu punya jiwa ya. Eh, apa ini kalau tidak salah memang sudah dinyatakan sebelumnya oleh Aristoteles ya. Jadi apapun planet-planet itu punya jiwa dan yang menggerakkan itu adalah jiwa begitu. Nah, jiwanya planet itu oleh Ibn Sina disebut sebagai malaikat samawi namanya. Apapun, tapi di sini tentu saya akan fokus kepada jiwa manusia. Kemudian, prinsip psikologi Ibn Sina. Jadi, kalau sekarang ya, teman-teman yang belajar psikologi, ya, mau, ya, tolong nanti saya juga dikoreksi kalau salah ya. Psikologi itu kan studi tentang perbuatan manusia ya, tentang behavior, tentang ya tindakan manusia dan penjelasan apa mengenai proses mental di balik perbuatan tersebut. Ya, kan? Proses mental lalu perbuatan. Bagaimana eh, pola misalnya pola perbuatannya, kemudian bagaimana pola perbuatan ini dijelaskan oleh proses mental yang terjadi di dalam diri kita. Kalau di bahasa Ibn Sina, proses mental itu nanti disebut daya. Nah, jadi secara prinsip Ibn Sina bilang, setiap daya adalah prinsip atau sebab, bahasa Arabnya mabda ya. Bahasa Yunaninya nanti arche ya, akar, ya. Sumber gitu ya. Setiap daya, kuah, daya itu bahasa Arabnya kuah ya. Setiap daya adalah prinsip aktivitas tertentu. Artinya ada daya yang menyebabkan aktivitas tertentu terjadi. Dan sebaliknya, setiap aktivitas yang adalah akibat itu muncul dari daya tertentu. Nah, ini prinsip dasarnya ya. Karena nanti dari sini bakal dideduksikan banyak hal ya. Nah, jadi secara sederhana Ibn Sina mengamatinya demikian. Batu misalnya itu adalah tentu benda yang ada ya. Dia benda, tapi di sisi lain juga ada tumbuhan misalnya. Ini sama-sama fisik. Ya. Tetapi sementara batu itu tidak punya akar misalnya dia tidak menyerap makanan, dia juga tidak tumbuh, oke enggak, dia juga tidak layu, dia juga tidak tidak eh, menghasilkan buah. Sedangkan pohon pisang misalnya dia tumbuh, kemudian dia daunnya banyak misalnya, kemudian menumbuhkan pisang. Secara intuitif kita pasti menebak bahwa batu itu tidak punya ciri-ciri internal ya, tidak punya ciri-ciri internal yang dimiliki oleh pohon pisang. Ya enggak? Karena pohon pisang bisa tumbuh, sementara batu tidak. Kita tentu kemudian menyimpulkan, oh ini pohon pisang ini punya kelebihan ini, punya ciri-ciri ini yang tidak dimiliki oleh batu. Nah, ciri-ciri itu yang kemudian oleh Ibn Sina disebut sebagai daya. Nanti ya daya menyerap makanan, kemudian al-quwah al-ghaziyah ya, kemudian daya tumbuh, daya an-namiyah, al-quwah an-namiyah, kemudian al-quwah al-muwallidah ya, daya untuk reproduksi sehingga pohon pisang terus melahirkan bibitnya dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Ketika pohon pisang misalnya dibandingkan dengan monyet, nah ternyata monyet ini lebih kompleks lagi. Ya enggak? Sementara pohon pisang itu ya tumbuh ya tumbuh begitu ya gampangnya tumbuh ya dan bergeraknya jadi situ-situ aja, dia tidak bisa bergerak dengan sekehendaknya sendiri. Ini monyet eh, apa eh, apa bisa bergerak ke sana kemari sesuai kehendaknya, bisa mengeluarkan suara-suara, bisa berantem, bisa menyayangi induk atau anaknya dan seterusnya dan seterusnya. Itu berarti apa? Itu berarti monyet itu punya daya-daya psikologis, ya, punya daya-daya yang tidak dimiliki oleh pohon pisang. Oke. Karena sementara monyet itu bisa berantem, misalnya bisa juga saling mengasihi, saling berkelompok di antara sesamanya, pohon pisang tidak demikian. Oke nggak? Ini sangat common sense ya. Sehingga kemudian Ibn Sina bilang, oh kalau begitu berarti di balik aktivitas-aktivitas monyet yang tidak dimiliki, ya, yang aktivitas itu tidak dilakukan oleh pohon pisang, itu mengandaikan apa? Itu mengandaikan bahwa monyet punya daya-daya yang tidak dipunyai oleh pohon pisang. Oke nggak? Nah, ketika monyet dibandingkan dengan manusia, oh ternyata lebih kompleks lagi. Oke nggak? Karena meskipun sama-sama makan pisang, ya kan? Sama-sama makan pisang, sama-sama punya ekor,
Nah, ini aktivitasnya lebih jamak lagi, ya nggak? Ini apa manusia ini aktivitasnya lebih lebih kompleks lagi. Habis awalnya dia marah-marah ya kan, bilang lapar, bersuara. Nah, setelah dapat pisang, setelah makan pisang, sudah rebutan sama monyet, dia kemudian bersiul. Ya. Sambil bersiul dia bernyanyi, dia menciptakan puisi. Sambil menciptakan puisi, dia mencoba mendekati lawan jenisnya misalnya. Oke nggak? Oh, dia bisa mencipta puisi. Dia bisa bisa menggunakan alat misalnya. Sementara monyet tidak pernah bisa membuat alat misalnya. Manusia bisa membuat alat, bisa bikin celurit, bisa bikin apa untuk nebang pohon pisang. Itu mengandaikan apa? Itu mengandaikan bahwa di balik aktivitas manusia itu, dia punya daya-daya yang tidak dipunyai oleh monyet. Nah, jadi mulai dari batu, pohon pisang, monyet sampai ke manusia, itu ada bisa dibilang kompleksitas ya. Kompleksitasnya makin bertambah, makin bertambah ya. Dan apa ini prinsipnya. Setiap aktivitas itu muncul dari daya tertentu. Nah, dan setiap daya itu adalah prinsip, adalah sebab bagi aktivitas tertentu. Maka makin kompleks, oke enggak? Makin kompleks aktivitas suatu makhluk hidup, berarti makin kompleks juga daya-daya di dalamnya. Ya ibarat handphone lah ya, handphone misalnya yang dulu yang jadul ya, Nokia 1100 bunyinya tadi dudak-didut gitu ya enggak. Nah, dibandingkan dengan handphone yang smartphone sekarang, ya itu kan aktivitasnya lebih kompleks smartphone ya enggak. Yang mengandaikan apa? Mengandaikan bahwa daya-dayanya, ini analogi aja ya. Daya-daya di dalam handphone dalam smartphone itu lebih kompleks daripada daya-daya di dalam Nokia 1100 misalnya. Nah, dan demikian juga perbedaan di antara makhluk yang katakanlah tidak hidup dan makhluk hidup. Di makhluk hidup pun juga tingkatnya berbeda-beda ya, kompleksitas daya-daya. Sekarang, psikologi manusia itu kalau di dalam Ibn Sina ini secara sederhana ya, apa hubungan psikologi dengan ilmu-ilmu lain? Ini pokok yang sangat penting di dalam Ibn Sina ya. Karena persis tadi jiwa sendiri jiwa sendiri maknanya bermacam-macam, tetapi kalau diperhatikan ini menunjukkan kompleksitas yang makin bertambah dari tumbuhan ke hewan, kemudian ke manusia, kemudian dari manusia dan juga akhirnya ke malaikat samawi. Gitu. Ini secara implisit sudah menyiratkan bahwa psikologi itu bukan tidak bisa diperlakukan sebagai sains yang mandiri, sebagai filsafat atau ilmu yang mandiri, tidak tidak bisa. Ya. Secara sederhana nanti saya mau bilang bahwa bahwa posisi psikologi di antara ilmu-ilmu itu sebanding atau analog ya dengan posisi manusia di dalam kenyataan. Oke. Ibn Sina nggak bilang gitu ya. Ini bahasa saya aja. Kalau ternyata keren ya syukurlah. Jadi posisi psikologi di antara ilmu-ilmu yaitu analog dengan posisi manusia di dalam kenyataan. Sementara itu dulu prinsipnya. Sekarang kita akan lihat dulu. Sejauh berkenaan dengan badan, psikologi adalah bagian dari filsafat alam. Dan juga psikologi berkaitan erat dengan kedokteran. Oke. Nah, memangnya sejauh mana berkenaan dengan badan? Jadi secara sederhana begini, Ibn Sina itu percaya bahwa jiwa manusia itu seperti yang tadi disebut di sini ya. Ini adalah definisi untuk jiwa manusia sejauh dia berkenaan dengan badan. Definisi yang pertama ini. Definisi yang mengena kepada manusia. Ini perhatikan bahwa di dalam definisi ini sekarang manusia disebut dua kali, ya enggak? Ya, ini definisi untuk jiwa manusia yang pertama, yang kedua juga definisi untuk jiwa manusia. Nah, definisi yang pertama ini adalah definisi jiwa manusia sejauh jiwa tersebut
berelasi dengan badan. Dia mempengaruhi, dia menggunakan atau mengarahkan badan manusia. Oke nggak? Jadi, sedangkan definisi yang kedua ini adalah definisi jiwa manusia pada dirinya sendiri, tanpa hubungan dengan badan. Oke nggak? Tanpa relasi dengan badan. Yaitu apa? Bahwa jiwa manusia adalah substansi yang non-material, substansi yang imaterial. Ya bolehlah kita bilang substansi yang rohani dalam satu arti, dalam salah satu arti dari kata roh ya, yaitu yang imaterial, substansi yang spiritual. Nah, jadi tadi saya bilang bahwa psikologi sejauh dia berkenaan dengan badan, yang berarti yang ini, dia mau tidak mau adalah bagian dari filsafat alam di satu sisi dan juga berkaitan dengan kedokteran. Ya enggak? Itulah makanya teman-teman kalau mau baca Najat atau Syifa Ibn Sina ya, kalau mau nyari psikologi ini jangan jangan carinya di metafisika terutama ya, tapi carinya di antara apa di bagian filsafat alam. Oke enggak? Carinya di filsafat alam. Karena ya tadi karena dalam perspektif definisikan dalam hubungan dengan badan. Makanya disebutnya kesempurnaan badan. Sedangkan di sini substansi non badan, substansi yang imaterial, jauhar ghairu badani. Oke, nggak? Jadi sekali lagi dari segi ini psikologi itu berkaitan dengan kedokteran dan filsafat alam. Nah, ini dia. Nah, menariknya ini saya kutipkan paragraf dari Risalah Fil Kalam ala Nafs An-Natiqah ya. Risalah terakhir di dalam buku Psikologi Ibn Sina yang diterjemahkan itu. Telah jelas dalam ilmu ilmu alam bahwa karakter dan kebiasaan manusia mengikuti campuran mizaj ya, mengikuti campuran badan. Tidak diragukan lagi campuran tersebut bisa diubah. Maka karakter juga bisa diubah melalui perubahan campuran. Apabila campuran manusia menjadi seimbang, karakternya bisa dengan mudah berubah menjadi baik. Ini mungkin agak aneh ya, apa maksudnya ya? Karakter kok mengikuti campuran, ini maksudnya apa ya? Ya secara sederhana, sekarang teman-teman kalau lagi puyeng, ya, kalau yang cowok ya, kalau apa atau ya, kalau yang cowok kalau apa, yang perokok ya, kalau lagi puyeng, kalau ngerokok ya, puyengnya jadi hilang. Gara-gara ada efek jasmani begitu, langsung ngaruh ke pikiran. Moodnya berubah ya nggak? Kalau yang cewek mungkin makan coklat gitu. Perhatikan, yang fisik itu bisa ngubah mood, bisa ngubah suasana fisik gitu. Apa, sorry, suasana mental kita. Itu yang fisik. Orang lagi stres, kemudian healing kemana, ke gunung, kemana, nah, suasananya berubah. Yang tadinya cemberut terus gitu, nah, kemudian tiba-tiba bisa senyum dikit. Nah, dengan campuran di sini sekarang, Ibn Sina memaksudkan bukan hanya makanan ya, tapi memang konstitusi atau unsur-unsur badan kita. Jadi, ya jangan dibayangkan Ibn Sina itu sudah bicara kimia seperti sekarang ya. Jelas tidak. Dunianya Ibn Sina itu masih bisa dibilang dunianya Avatar Eng. Nah, secara sederhana bisa bilang gitu. Jadi apa? Ini sangat kompleks dan saya jujur saya belum menguasai betul teori Mizaj Ibn Sina ya. Teori humor ini sangat kompleks dan saya sendiri juga belum sekali lagi belum menguasai ya. Tapi gambaran kasarannya begini. Eh, Benda alami yang paling sederhana di dunia ini adalah empat unsur itu. Air, tanah, udara, api. Makanya tadi saya bilang dunianya Avatar Eng ya. Nah, ciri-cirinya adalah kalau api itu panas dan panas dan kering, sementara air itu basah dan apa dingin, sementara udara itu apa ya? Pokoknya ini pasangan ya, empat ini. Sedangkan tanah itu dingin, kering ya. Ya, ya gitulah ya. Pasangan-pasangannya, kok saya jadi masih pikir ya.
Nah, apapun benda fisik apapun di dunia ini bisa dibilang adalah campuran dari 4 unsur tadi. Oke nggak? Masalahnya sekarang adalah lebih dominan yang mana itu aja. Nah, di Ibn Sina dibilang bahwa makin apa makin ke atas, maksudnya dalam dalam susunan hierarki benda-benda yang ada di muka bumi ya, maksudnya dari benda mati sampai ke yang makin hidup ya, apa sampai ke manusia, itu campurannya makin seimbang. Campurannya makin seimbang, makin seimbang, makin seimbang. Nah, badan manusia itu bisa dibilang adalah benda alami yang campurannya itu paling seimbang di antara benda-benda alam. Dan persis karena dia paling seimbang, maka dia bisa menerima jiwa manusia. Nah, gitu. Nah, jadi nantinya Ibn Sina akan menganalisis karakter manusia. Itu bukan hanya sekedar berdasarkan isi pikirannya atau apanya, tapi berdasarkan mizajnya. Di di Syifa ya, dalam psikologi Syifa, Ibn Sina itu ngasih contoh begini. Sifatnya air adalah bahwa dia bisa menerima bisa menerima efek dengan mudah, tetapi dia tidak bisa menyimpan efek tersebut. Itu sifat air. Ya nggak? Air itu sekali lagi air itu bisa apa bisa air itu bisa menerima menerima pengaruh dari ya apapun dilemparkan kan akhirnya kalau kita lempar batu misalnya, begitu batu menyentuh ke air, maka air di permukaan itu kan nanti bakal terbentuk kayak bentuknya batu, ya nggak? Nah, tetapi begitu dia masuk, udah bentuknya hilang. Nah, itu karakter air. Ibn Sina bilang begini, orang yang campurannya dominan basah, dia itu mudah lupa. Oke, kan? Dan mungkin juga mudah tidur ya. Ah, orang yang apa ya kita bisa deduksikan dengan ini ya dengan mirip ya. Orang yang campurannya dominan apinya, dia mudah marah. Ya, nggak? Makanya cerita Eng itu dimulai dengan penyerangan oleh negara api. Ya memang harus api yang nyerang duluan ya enggak? Karena api yang membakar, yang merusak ya. Nah, itu menarik tuh di salah satu episode agak ke belakang tapi udah ya. Agak ke belakang saat Eng sudah saat si lawannya Zuko. Nah, saat Zuko ketemu lagi sama pamannya itu nanti pamannya ngasih tahu apa filosofi dari 4 unsur itu. Yang penjelasannya mirip-mirip dengan penjelasan Ibn Sina. Oke. Penjelasannya mirip. Salah satu yang saya ingat adalah di antara tokoh paling lucu kalau di film Avatar ya Eng sendiri. Kalau Ibn Sina bakal bilang, kenapa demikian? Karena dia dari negara angin. Yang angin itu sifatnya luas. Ya nggak? Dia orangnya lincah, humoris, dan eh, tidak mudah kelihatan, mudah menghilang gitu macam-macam ya. Ah, itu di antara ininya Di antara filosofi apa yang dijelaskan oleh siapa nama pamannya Zuko itu? Jenderal siapa? Airo. Jenderal Airo itu orang keren sih ya. Mungkin dia wali mungkin di zaman itu ya di film Eng. Apapun lah ya. Ini ya ya kira-kira demikian lah ya. Yang Vincent maksud dengan apa? Bahwa karakter dan kebiasaan itu mengikuti campuran. Tentu sekarang kedokteran sekarang tidak lagi ngomong tidak lagi bicara demikian ya. Tetapi mungkin secara kedokteran, secara neuroscience atau ya tetap eh, apa eh, konstitusi atau kondisi badan kita itu mempengaruhi karakter. Ya. Kemudian, ini salah satu indikasi yang juga sangat jelas di dalam Ibn Sina, dan ini kelihatan ya Ibn Sina agak ada PD-nya banget. Bukan bukan ada ya, memang PD banget orangnya. Dia bilang, dalam buku-buku kedokteran, kami telah berbicara tentang sebab-sebab kesiapan individu yang berbeda-beda
seturut wataknya dan seturut perbedaan kondisinya untuk senang, susah, marah, sabar, dengki, dan tenang, dan selainnya. Dalam kerincian dan keakuratan, uraian kami tidak dapat ditemukan padanannya dalam uraian orang-orang terdahulu. Ini kalau Ibn Sina lagi ngomong kita begini, kalian begini doang, mungkin Ibn Sina bakal bilang tepuk tangan dong gitu. Ini pede banget Ibn Sina. Dan dia sadar sejarah. Ya. Ibn Sina itu sadar sejarah. Dia sadar bahwa dia apa sudah 1.000 tahun lewat sejak Aristoteles, ya, kira-kira segituan. Dia sadar. Dia baca dengan rakus ya di istananya Syekh di istananya Al-Amir Nuh Ibn Mansur kalau nggak salah ya. Di umur sekitar 17 tahun ya. Dia pertama kali mengobati seorang amir di dekat ya seorang penguasa gitu yang sakit, kemudian Ibn Sina berhasil mengobatinya. Imbalannya ya, imbalannya Ibn Sina bukan minta apa gitu, dia minta diizinkan untuk masuk ke perpustakaan yang perpustakaan itu berisikan kutubul qudama gitu lah ya, buku-buku kuno gitu, dan dia baca dengan serius buku-buku tersebut. Dan kebetulan memang di eh, ya setengah kebetulan katakanlah. Dan memang di zaman Ibn Sina fase penerjemahan itu dari penerjemahan dari teks Yunani ke bahasa Arab itu sudah selesai. Jadi Ibn Sina sudah tidak perlu menerjemah lagi dan dia juga nggak bisa bahasa Yunani ya. Jadi bisa dibilang perpustakaannya udah komplit untuk melahirkan seorang Ibn Sina gitu. Nah, jadi Ibn Sina harus ketemu seorang raja biar dia bisa banyak baca buku kan. Nah, kalau kita ketemu Ligen, kita ketemu Ligen, ketemu Wakfea, yang nggak ketemu Archive. Nah, oke, kita maju. Psikologi dan metafisika. Tadi saya bilang bahwa jiwa itu punya dua arti dalam Ibn Sina, dan yang kedua itu berkenaan dengan substansi non-badan. Yang ini merujuk kepada manusia dan malaikat samawi. Nah, ini dia. Ini sekarang berkaitan dengan metafisika. Nah, kenapa psikologi butuh metafisika? Pertama, untuk membuktikan atau menunjukkan keberadaannya. Bahwa kita memang punya jiwa. Nah, ini argumen yang terkenal sekali. Sekarang orang sebut biasanya argumen orang terbang. Meskipun ya secara strictly speaking, sebenarnya nggak bisa disebut sebagai argumen. Karena kalau argumen secara teknis dalam logika Aristotelian itu ada premisnya, ada apa macam-macam. Dan memang tujuannya mau membuktikan suatu poin yang belum jelas memang. Itu fungsi argumen. Masalahnya ya sebenarnya keberadaan diri kita, keberadaan jiwa kita bagi menurut Ibn Sina itu udah jelas. Ya, teman-teman tinggal ngerasa aja emang masih ada yang ragu, aku ini ada nggak ya gitu. Enggak kan? Enggak, udah jelas. Makanya Ibn Sina nanti di Al-Isyarat wa Tanbihat menyebutnya sebagai tanbih. Tanbih itu untuk mengingatkan aja, bukan argumen untuk menunjukkan kepastiannya gitu bukan. Karena memang udah pasti dengan sendirinya ya. Ini fungsi dari argumen orang terbang. Kemudian yang kedua, butuh kepada metafisika juga untuk membuktikan imaterialitasnya, bahwa jiwa manusia itu imateri. Tidak seperti badan, tidak seperti otak, tidak seperti jantung dan seterusnya. Argumen Ibn Sina nanti menggunakan fenomena atau gejala pengetahuan intelektual. Sederhananya demikian. Sederhananya begini. Kita punya pengetahuan intelektual, maksudnya pengetahuan yang sifatnya universal. Pengetahuan universal, pemahaman itu sendiri ya, pengetahuan intelektual itu sendiri yang universal itu tidak terbagi-bagi. Beda dengan badan kita. Apapun yang benda fisik itu kan terbagi-bagi ya, bisa dibelah-belah gitu. Oke enggak? Eh, Bisa dibagi dua, belah dan seterusnya dan seterusnya. Tapi pemahaman kita misalnya tentang bilangan misalnya, bisa tidak bahwa pemahaman kita tentang bilangan dua misalnya, bisa nggak itu dibelah jadi dua?
Nah, selagi bisa dibelah itu berarti bukan pengetahuan intelektual, itu imajinasi. Oke. Jadi pengetahuan intelektual ini ya memang pemahaman murni. Yang pemahaman ini sendiri ini tidak terbagi-bagi, tidak terdiri dari bagian-bagian. Oke. Nah, sekarang kalau kita punya pemahaman, kalau kita punya pengetahuan semacam itu, pertanyaannya adalah apa dari kita yang bisa memahaminya, bisa mempunyai pengetahuan intelektual tersebut? Bagian apa dari diri kita atau apa dari diri kita yang bisa berhitung, yang bisa memahami bahwa misalnya apa argumen tiada Tuhan selain Allah misalnya. Argumen Al-Quran laukana fihi ma'ahiyatun illallah lafasadata. Bagian apa dari diri kita yang bisa memahami prinsip non kontradiksi misalnya, bahwa dua pernyataan yang kontradiktif tidak mungkin sama-sama benar sama-sama salah, dan pengetahuan-pengetahuan dan seterusnya. Bagi Bensina itu tidak mungkin, ya, pengetahuan-pengetahuan semacam itu bertempat di dalam badan, karena badan sendiri terbagi-bagi, sedangkan pengetahuan itu tidak terbagi-bagi. Pengetahuan intelektual tersebut sederhana, ya enggak? Maka itu bagi Ibn Sina, jiwa itu imaterial. Dan jiwalah yang memahami pengetahuan intelektual tersebut. Meskipun di awal mungkin masih memerlukan imajinasi apa dan seterusnya ya. Tapi pada intinya pengetahuan intelektual itu hanya bisa dipahami oleh sesuatu yang juga intelektual. Dan sesuatu yang intelektual itu adalah jiwa manusia. Nah, sederhananya demikian. Yang ketiga, untuk membuktikan keabadiannya. Ini argumen Ibn Sina dalam ini mirip banget, kalau bukan memang mengulang ya. Argumen kesederhanaan substansi jiwa yang tadi sudah saya jelaskan. Sederhana artinya dia tidak terdiri dari bagian-bagian material. Ya. Argumen kesederhanaan substansi jiwa dan kompleksitas substansi badan. Tidak, maksudnya badan manusia itu kompleks ya karena terdiri dari 4 unsur atau 4 campuran tadi. Nah, mana yang dominan dia nanti yang bakal menghancurkan bagian-bagian yang lain, unsur-unsur yang lain. Ini argumennya Socrates ya saat dia akan minum racun di dalam penjara itu karena dia dihukum mati itu. Dia ditanya mengapa dia menghadapi kematiannya dengan riang dan seterusnya. Dia bilang karena jiwaku akan hidup terus. Ditanya lagi apa argumennya. Nah, dia mengajukan argumen ini di dalam Faido. Aku nggak tahu tapi ya, apakah Faido itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan apakah diterjemahkan komplit atau tidak. Nah, itu hal lain ya. Tapi yang pasti argumen di Bensina mirip dengan argumennya Socrates di dalam Phaedo. Yang keempat, memahami tujuannya, kebahagiaan, tujuan jiwa manusia. Karena ya tadi ya, psikologi hanya menjelaskan ini aja, bahwa daya ini nanti akan menghasilkan aktivitas ini, atau aktivitas ini dimunculkan oleh daya ini. Udah, itu aja. Bahasan psikologi sebenarnya itu. Ya kan? Nah, sedangkan masalah ini masalah metafisika, termasuk tujuan adanya jiwa manusia itu sendiri, nah itu juga metafisika. Nah, meskipun di buku Ahwalun Nafs ini nyampur antara psikologi dalam arti yang tadi yang berhubungan dengan atau yang spesifik ngebahas ini, ya, dengan yang membahas topik-topik ini nyampur di psikologi Ibn Sina yang teman-teman pegang bukunya itu. Kalau belum pegang nanti hubungi terus ya, biar dikirimin. Dan seterusnya. Nah, sekarang kita ke sini, ke kebahagiaan. Ini menarik ya soalnya. Ah, bentar, psikologi manusia dulu. Waktu saya tinggal berapa, Adel? Sampai dengan jam 20.25, Pak. Oh, berarti 10 tinggal menit. 8. Ya, ya 8. Ya, 10 menit ya. Oke, baik. Aku berharap kamu jawab 2 menit tadi kan. Oke, psikologi manusia.
Di dalam manusia ada daya-daya tumbuhan ya. Kita ya makan, kemudian kita juga tumbuh, kemudian kita juga bereproduksi. Ya kan? Di dalam diri kita juga ada daya hewani, indera luar. Maksudnya ada daya hewani, ya hewan punya, kita juga punya gitu. Ini adalah lima indera luar, ya. Panca indera, kemudian panca indera dalam, ya. Indera bersama, memori imajinal, kemudian imajinasi, kemudian estimasi, kemudian memori estimatif. Ini kalau mau dijelaskan satu-satu nanti satu semester ya. Jadi saya lewatin aja. Ya. Motorik juga demikian ya, ada pendorongnya, motivasinya ya, ada daya marah, daya hasrat. Gampangnya daya marah itu adalah daya yang mendorong kita untuk menyingkirkan penghalang, menyingkirkan penyaing, penyaing atau apalah gitu macam. Daya hasrat itu adalah daya yang mendorong kita untuk mengambil manfaat dari luar. Ya, hasrat makanan akhirnya kita pergi untuk menikmati pergi ke kafe mana untuk untuk menikmati kopi atau apa dan seterusnya. Sedangkan daya marah ya kayak daya kompetisi apa gitu macam-macam ya. Nah, apapun lah. Eh, ini secara umum daya pendorongnya, motivasinya. Dan ada pelaku, dan otot dan seterusnya. Nah, ini yang khas untuk manusia. Ada akal praktis, kemudian ada akal teoretis. Secara sederhana, akal praktis itu akal yang dengannya kita merenungkan atau memikirkan mengenai hal-hal yang akan kita lakukan dalam keseharian. Ya nggak? Jadi hal-hal partikular. Ya nggak? Besok misalnya aku pakai baju yang mana ya, gitu. Besok aku makan apa ya, sarapan di mana ya, gitu misalnya. Itu akal praktis. Oke nggak? Kemudian kalau akal teoretis, nah sekarang nih teman-teman mendengarkan saya, ini lagi pakai akal teoretis. Memahami hal-hal yang teoretis sifatnya. Oke nggak? Yang universal, ya teori lah, secara sederhana filsafat, sains, dan seterusnya itu di sini akal teoretis. Kemudian ada juga daya afektifnya, tertawa, menangis, dan seterusnya ya. Sekarang, tujuan jiwa. Nah, apa itu? Kebahagiaan tadi saya sebut, dan ini kuncinya. Ya. Ini saya kutipkan dari sama Risalah fi Al-Kalam an Nafs An-Natiqah. Kebahagiaannya, kebahagiaan jiwa adalah apa? Menyempurnakan substansinya. Biar lebih kelihatan. Nah, menyempurnakan substansi itu dengan apa? Dengan dua cara. Pertama, menyucikannya dengan beramal untuk Tuhan. Al-amalu lillah. Yang secara sederhana sama aja ya. Takhliyah kalau di bahasa tasawuf ya. Menyucikan dari akhlak yang kotor dan hina, kemudian menjauhkannya dari sifat-sifat tercela dan seterusnya. Menghiasinya dengan apa? Taholli dan tahalli ya. Menghiasinya dengan kebiasaan yang indah, akhlak terpuji dan habitus yang utama dan diridai dan seterusnya. Komponen kedua adalah menyucikannya dengan pengetahuan tentang Tuhan. Artinya apa? Mencapai habitus, habitus itu kesanggupan, kebiasaan. Oke nggak? Kesanggupan. Kalau teman-teman baru belajar misalnya Umul Barahin, ya nggak? Seminggu pertama udah puyeng, nah itu belum habitus itu. Tapi kalau udah 2 tahun, 3 tahun, teman-teman udah biasa mendengar argumen al-alamu hadisun, wa kullu hadis falahu fa'il, falahu sabab misalnya. Fal alamu lahu sabab. Udah terbiasa sampai hafal gitu. Itu habitus namanya. Ya nggak, udah oke. Dengar pertama pusing, ya sekarang udah nggak, udah lancar. Bahkan bisa menganalisis, ya. Udah mulai habitus itu namanya. Ya nggak. Di bahasa Arabnya namanya malakah. Ya, kondisi yang sudah stabil di dalam diri kita sehingga kita bisa melakukan sesuatu dengan mudah. Nah, habitus itu munculnya dengan pembiasaan. Ya, munculnya dengan pembiasaan, dengan kebiasaan, 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 jadilah habitus. Jadi kalau teman-teman mau punya habitus filsuf, ya berarti tiap hari atau tiap minggu harus ikut kelas filsafat, harus ngaji filsafat, menganalisis argumennya gitu. Nah, baru punya habitus filsuf. Ya kan? Ibn Sina itu dia mulai belajar filsafat sejak umur 11 atau 12 tahun.
dan baru menulis buku pertamanya umur 19 tahun. Jadi sekitar 7 atau 8 tahun dia belajar filsafat dan kalam dan seterusnya. Aristoteles kalau nggak salah 20 tahun dia mondok di pondoknya Plato ya, di Lyceum apa namanya ya, Akademi ya. 20 tahun dia. Plotinus mondok di gurunya Ammonius Sakas itu sekitar 9 atau 10 tahun ya. Sama aja dan seterusnya. Habitus yang dengannya dia sanggup menghadirkan semua intelligible, maksudnya pemahaman-pemahaman intelektual ya. Kalau di Syifa Najat nanti Ibn Sina bakal bilang pemahaman intelektual tentang apa atau siapa? Tentang Tuhan, tentang malaikat, tentang jiwa, ya tentang sistem alam semesta ini secara umum dan juga tentang akhirat. Sederhananya kalau di bahasa Islamnya tentang rukun iman. Nah, itu. Tapi yang intelektual ya, bukan sekedar dihafal ya. Kita betul-betul paham gitu. Ya, tanpa perlu upaya keras dan seterusnya. Dengan demikian, jiwa menjadi seperti cermin mengkilap yang di dalamnya forma segala sesuatu tercetak sebagaimana adanya tanpa menjadi bengkok dan seterusnya. Itu bahasa di Risalah fi Al-Kalam Anin Nafs An-Natiqah. Kalau di Isyarat wa Tambihat, bahasa Ibn Sina beda lagi. Dia membahasakannya menjadi arif. Makanya di namat ke-9 di Isyarat Tambihat itu nanti judulnya fi maqamatil arifin. Tapi itu jelas sudah menimbulkan banyak perdebatan ya. Saya coba ngebahas yang sekiranya masih aman lah ya. Seorang arif yang mengarahkan pikirannya menuju kekudusan kuasa ilahi dengan mengupayakan cahaya kebenaran senantiasa terang dalam rahasianya, dalam hatinya. Kemudian proses menjadi arif ini dia ya, punya pengetahuan tentang yang kudus ya tadi ya, akidah, iman dan lengkap dengan argumennya kalau mampu gitu ya. Kemudian ada riyadhahnya juga, laku asketis, ibadah yang dibersamai dengan pemikiran, al-ibadah al-masyfu'ah bil fikr kalau di bahasa isyarat ya. Jadi bukan sekedar ibadah tapi direnungkan, dikontemplasikan gitu. Kemudian juga mendengarkan musik atau ungkapan sastrawi yang sesuai ya. Kalau di kita apa tiba atau apa ya macam-macam ya. Tapi mungkin musik yang cocok Ibn Sina mungkin Beethoven gitu kali ya. Johann Sebastian Bach gitu ya. Dan seterusnya ya. Kemudian pemikiran yang mendalam dan juga cinta. Tahapannya dan seterusnya. Tapi nanti ciri-ciri orang arif menurut Ibn Sina yang pastinya adalah ciri-ciri orang bahagia kalau di Ibn Sina sederhananya ya ini dia. Dia melihat Tuhan dalam segala sesuatu karena dia berdasarkan latihan-latihannya itu melihat segala sesuatu dia melihat Tuhan gitu ya. Dia juga ceria, penuh hormat kepada orang lain, ya. Tidak mencari-cari kesalahan, tidak mudah marah, lembut dalam memberi nasihat dan pemberani. Itu ciri-ciri orang bahagia. Jadi mungkin teman-teman sudah ada semua ya dari nomor 2 ya. Cuman yang nomor 1 aja belum. Itu justru yang paling berat itu. Oke. Oke. Apa pentingnya psikologi Ibn hari ini? Pentingnya menurut saya setidaknya tadi ya, bahwa posisi psikologi di antara ilmu-ilmu mencerminkan posisi jiwa manusia di dunia. Jadi di bawah jiwa manusia itu ada istilahnya dunia subhuman. Nah, ini dunia ya eh, badan sebagai badan gitu ya. Ya, itu masih subhuman. Kimia dan seterusnya itu masih di bawah derajat manusia. Tapi itu berpengaruh pada manusia. Ada juga dunia manusia, tetapi juga ada dunia supra-human. Yang inilah berkaitan dengan Tuhan, malaikat, dan seterusnya. Nah, kalau di psikologi sekarang, yang sependek banget saya ketahui, ya psikologi ya psikologi aja. Gitu. Paling ya ada juga hubungan dengan kedokteran atau apa, tapi terutama yang aspek suprahumannya ini yang terkikis gitu. Kemudian keterkaitan psikologi dengan kedokteran dan metafisika dan juga mungkin ada perlunya juga hubungan dengan apa? Dengan Islamisasi psikologi ya. Ya, ini topik yang lain saya kira, tapi saya kira cukup relevan ya karena aspek metafisikanya, terutama aspek metafisikanya ya, di Ibn Sina cukup kuat.
Dan aspek metafisika itulah yang tampaknya sedikit sekali ditemukan di dalam dalam psikologi kontemporer. Baik, saya kira cukup demikian, Mbak Ada. Baik, terima kasih Pak Wawan atas materinya yang luar biasa sekali. Kita berasa kuliah, Pak. Jadi memang Ibnu Sina itu pemikiran psikologinya lebih pada aspek filosofis ya, di mana jiwa itu terbagi menjadi dua pengertian ya, ini pengertian kesempurnaan dan pengertian substansi non badani. Nah juga psikologi Ibn Sina ini memiliki keterkaitan dengan filsafat alam, kedokteran, dan metafisika. Nah, mungkin sebelum ke sesi diskusi, saya izin mengingatkan ya kepada teman-teman untuk mengisi link absen. Karena link absen itu teman-teman bisa mendapatkan sertifikat. Dan juga saya memberitahukan kepada teman-teman, jadi bukan hanya mendapatkan door prize ya pada malam hari ini teman-teman yang hadir. Jadi teman-teman juga mendapatkan diskon buku sebesar 25%. Nah, jadi dimanfaatkan ya teman-teman diskonnya. Dan jadi kita sudah menampung pertanyaan di kolom komentar ya Pak. Ada satu pertanyaan yang sangat kompleks ya, tapi sebelumnya kita ingin dengarkan dulu teman-teman yang ingin bertanya secara langsung. Nah, ada satu orang yang sudah raise hand, yaitu Mas Ibnu Amin. Dipersilahkan kepada Mas Ibnu Amin untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin menanyakan hal mengenai jiwa dalam konsep Ibnu Sina di dalam buku tersebut. Jika kita kaitkan dengan peristiwa akhir-akhir ini yang cukup heboh di media sosial, terutama mengenai pendidikan saat ini. Di satu sisi ada sekolah umum gitu ya, yang murid-muridnya itu terkesan kurang ada adabnya lah begitu, yang ketahuan merokok terus ditampar gitu kan, terus malah didemo tuh yang si kepala sekolahnya gitu. Nah di sisi lain ada pesantren yang menjadi kontroversinya itu karena setelah kejadian bangunan yang rubuh itu mencuat isu mengenai cara pengajaran adab begitu ya, yang terlalu ekstrim seperti itu, yang menurut sebagian orang terlalu ekstrim karena sampai mencium kaki atau apa gitu, semacam itulah kira-kira begitu. Nah, kira-kira dalam konsep jiwanya Ibnu Sina bagi dunia pendidikan, terutama melihat realitas sekarang itu, bagaimana kita menyikapi model pendidikan realitas pendidikan kita yang terjadi saat ini gitu kan, terjadi sebuah semacam ada paradoks gitu ya, yang satu institusi ingin menekankan rasionalitas tetapi moralnya kurang gitu. Di satu sisi ada institusi pendidikan juga yang ingin menekankan moralitas tetapi terkesan rasional seperti itu. Nah, ini bagaimana menurut Bapak soal sesuai dengan konsep jiwanya Ibnu Sina yang ada di buku itu. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan mau kita tampung dulu atau bagaimana Pak? Tampung dulu. Baik, silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya secara langsung, silakan raise hand.
Ya mungkin saya bacakan ya Pak, tadi pertanyaan dari Mas Ibnu Amin, ya ini bagaimana konsep jiwa menurut Ibnu Sina dalam menyikapi moralitas dunia pendidikan masa kini, itu singkatnya itu ya Pak. Dan juga ada beberapa teman yang bertanya melalui kolom komentar, saya sebutkan satu dulu ya Pak. Nah, bagaimana konsep hierarki jiwa menurut Ibnu Sina yang berakar pada rasionalitas dan spiritualitas dan dapat diadaptasi dalam teori dan praktik psikologi modern yang cenderung berbasis empiris tanpa kehilangan kedalaman makna spiritual yang menjadi inti pemikiran beliau. Ini pertanyaan dari Pak Nuriyah ya Pak. Jadi mungkin kita tampung 2 pertanyaan dulu ya Pak. Silahkan Pak. Oke, baik. Wah, ini pertanyaannya berat-berat. Oke, pertanyaan pertama mungkin Mbak Nuria dulu ya. Tadi udah di chat ya tadi dia bertanya bagaimana konsep hierarki jiwa menurut Ibnu Sina yang berakar pada rasionalitas dan spiritualitas dapat diadaptasi dalam teori dan praktek psikologi modern yang cenderung berbasis empiris. Ya. Oke, pertama psikologi ya tentu ya seorang ahli psikologi muslimnya dia harus berani dulu apa bertarung di level teori dulu. Gitu. Siapa? Saya baca artikelnya Profesor siapa Malik Badri ya yang dikenal sebagai bapak psikologi Islam modern itu eh, dia bilang orang yang melakukan Islamisasi psikologinya ya dia juga harus paham itu dulu ajaran Islamnya termasuk juga ajaran teori-teori jiwanya. Tapi ya ya tidak perlu jadi akademisi khusus tentang itu ya. Tidak harus sarjana filsafat Islam, tapi dia harus ngerti, dia harus paham. Dia harus mengargumentasikan terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi jangan jangan juga nanti apa karena menekankan aspek spiritual kemudian merupakan aspek yang lain ya aspek kedokteran dan seterusnya. Nah jadi kalau Profesor Malik itu dia menekankan oke di satu sisi kita memang juga harus tetap menggunakan kedokteran tapi di sisi lain kita juga menggunakan ajaran-ajaran Islam. Yang contoh yang dia berikan ada temannya ya di Brunei ya mengatasi orang-orang yang kadung kecanduan kecanduan narkoba, narkotik dan seterusnya itu di antara praktek yang digunakan adalah yaitu ya semacam ya zikir, ya sholat, ya tahajud, ya semacam begitu. Nah, temennya ada yang protes ya, ini kan psikologi itu kan sains murni, kenapa ada aspek-aspek spiritualnya gitu ya. Ini yang protes orang Islam ya. Ini yang protes orang Islam. Ini psikologi kan sains, ini ngapain ada sholat-sholatnya? Sementara yang ngobatin itu malah non-Muslim dari Inggris gitu. Nah, si orang Inggrisnya itu bilang, ya karena teori yang udah saya pelajari di London semuanya gagal gitu. Jadi saya coba aja yang apa ajaran-ajaran yang di dalam Islam, ibadahnya, kontemplasinya, kemudian musik dan seterusnya, itu semuanya dipakai. Dan ternyata ya cukup berhasil. Nah, kalau soal praktik saya tidak terlalu paham ya bagaimana detailnya ya. Tapi apa dalam perspektif filosofis ya si ininya si psikolognya ya dia harus ya jangan minderan gitu. Ya. Wah ini kayaknya nggak sesuai dengan pakem saya pelajari di kampus apa macam-macam ya selesai kalau gitu. Nah, aspek di teorinya itu dikuatkan terlebih dahulu, argumen-argumen termasuk argumen rasionalnya. Ya, kalau cukup familiar dengan philosophy of mind misalnya, oh, bagus. Ya, jadi punya argumen yang lebih kuat lagi.
Ya, saya kira demikian jawaban singkat saya ya, Mbak Nuria ya. Yang kedua, pertanyaan Mas Ibnu Amin ya. Bagaimana perspektif psikologi Ibn Sina di mengenai dunia pendidikan yang seakan-akan menghadapi dilema ya antara rasionalitas dan moralitas ya, bisa dibilang ya. Di satu sisi menekankan aspek rasional tapi malah jadi nggak beradab, tapi di sisi lain juga menekankan adab tapi malah jadi kurang rasional. Secara sederhana ya, eh, kira-kira demikian lah ya. Tentu ini lagi-lagi ini pertanyaan berat ya. Ini filsafat pendidikan ini asli. Tapi apa dan kadang orang juga membuat dikotomi begitu ya. Adab terlebih dahulu gitu sebelum ilmu. Atau kadang orang juga bilang Indonesia nggak sudah eh, kebanyakan orang pinter tapi kurang orang jujur. Lagi-lagi kayak mempertentangkan antara rasionalitas dan moralitas. Ya, kalau menurut saya nggak nggak begitu juga ya. Eh, Adab dulu baru ilmu gitu misalnya orang bilang ya, tapi tetap saja orang harus tahu ilmu tentang adab dulu kalau dia mau beradab. Ya, ya kan? Ajaran Islam itu yang pertama-tama adalah syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Baru nanti yang lain ngikut dari sini. Semua ajaran yang lain ngikut dari situ, implikasi dari itu. Termasuk ajaran moralnya. Termasuk ajaran moral. Kalau Ibn Sina bakal bilang tujuan pendidikan itu apa? Tujuan pendidikan ya eh, apa mengembangkan bakat yang paling khas di dalam manusia. Bakat apa itu? Bakat intelektual. Tapi apa artinya bakat intelektual itu? Apa artinya menjadi intelektual? Ya. Kalau bagi Ibn Sina, model intelektual yang betul-betul intelektual itu bukan siapa ya? Modelnya Ibn Sina nggak nanggung, Tuhan sendiri. Model intelektual teladannya Ibn Sina ya nggak nanggung, Tuhan sendiri. Dan itu inspirasinya memang sudah dari Yunani. Ya. Di filsafat Yunani dikenal gagasan yang namanya homoiosis theoi namanya. Ya, aku share ya. Oke. Maaf. Di Yunani dikenal ajaran yang namanya homoiosis theoi namanya. Yang nanti bakal diarabkan menjadi at-tasyabbuh bil bari. Eh, At-tasyabbuh bil bari. Menjadi serupa dengan Tuhan. Di beberapa tempat Ibn Sina menyebut konsep ini, at-tasyabbuh bil bari. Homoiosis theoi. Ini di Plato ada, di Aristoteles juga ada, di Plotinus juga. Oke. Nah, jadi nggak nanggung-nanggung. Menjadi intelektual itu berarti menjadi mirip dengan Tuhan. Bukan berarti menjadi Tuhan ya. Menjadi mirip dalam aktivitas intelektual itu. Oke, tapi apa artinya menjadi serupa dengan Tuhan? Nah, dalam pemahaman filsafat Ibn Sina, aktivitas Tuhan itu adalah apa? Yang mengkontemplasikan dirinya, yang abadi. Ya, kalau di bahasa Quran apa? Menjadi serupa dengan Tuhan ya. Ya, dalam bahasa Quran berarti alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Itu aktivitasnya ulil albab ya nggak? Kalau bahasa Quran. Ya itu tujuan pendidikan itu tasyabuh bil bahari. Terus bagaimana caranya untuk sampai ke sini? Nah, di sini masuk masalah masalah moralitas. Ya kan? Karena kalau di Bensina dan pada umumnya juga filsafat tradisional ya pada umumnya ya, orang tidak bisa mengkontemplasikan keabadian, ya, mengontemplasikan Tuhan dan seterusnya itu kalau dia eh, apa kalau dia masih apa ya masih terlalu lekat kepada dunia gampangannya gitu. Ya kan? Ini kalau begini bukan berarti dia nggak boleh jadi teknisi, nggak boleh jadi apa, bukan ya. Ini bukan soal jadi apa, bukan ya. Ini soal perhatian kita kemana gitu. Orientasi hidup kemana, masalahnya itu.
Kalau di Ibn Sina yang sebentar. Nah, ini. Bagi Ibn Sina, jiwa manusia itu punya dua wajah. Linnafs al-insaniyah wajhan. Satu wajah menghadap ke bawah, akal praktis. Satu wajah menghadap ke atas, akal teoretis. Nah, sekarang akal ini masalahnya adalah Pak, jiwa man, apa, jiwa manusia itu kata Ibn Sina, dia tidak bisa pada saat yang sama itu fokus pada dua hal, nggak bisa. Artinya apa? Dia mau bilang arah hidup manusia itu dia mesti pilih, dia mau mengarah kemana? Mau mengarah ke bawah atau mengarah ke atas? Kalau mau mengarah ke atas, maka akal praktis ini harus juga diarahkan untuk ikut ke atas, dibawa naik juga. Oke, enggak? Dengan kata lain, semua aktivitas yang keseharian itu, apapun aktivitasnya, mau dia dosen, mau dia mahasiswa, mau dia apa orang olahraga apapun lah ya, arahnya mestinya ke sini. Oke. Arahnya adalah menuju kontemplasi itu, ke sini arahnya. Nah, jadi dengan demikian, Pak, bagi Ibn Sina yang di kebahagiaan. Nah, ini nih. Beramal untuk Tuhan ini adalah syarat agar apa? Agar yang ini makin mantap pengetahuan tentang Tuhan. Oke enggak? Tentu pertama-tama dia harus punya ini pengetahuan tentang Tuhan dulu. Sebagai apa? Sebagai arah. Sebagai arah perjalanan. Oke enggak? Sebagai arah perjalanan. Baru kemudian dia berupaya untuk ini. Sambil berjalan ke arah ini. Ke arah pengetahuan tentang Tuhan. Ke arah kontemplasi. Dia melakukan tahalli dan tahalli. Kalau bahasa tasawufnya gitu. Tapi ingat, arahnya ke sini. Kalau boleh dibahasakan ya, Ibn Sina mau bilang kira-kira gini. Akhlak itu nggak absolut. Yang absolut cuma Tuhan. Ya nggak? Jangan jangan salah ini ya. Tapi akhlak itu adalah sarana untuk menuju ke sini. Ya nggak? Makanya di urutan tasawufnya nanti yang paling tinggi tajalli. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal gitu. Tuhan. Arahnya ke sini. Takholli dan tahalli itu bukan tujuan, itu jalan yang harus dilewati. Makin dalam orang tajallinya, makin makin dalam juga taholli dan tahallinya. Dan begitu seterusnya muter. Ya enggak? Jadi pertama dia ini mesti jadi tujuan, ya enggak? Sambil berjalan ke arah sini gitu, ke arah kontemplasi ini, sambil juga dilakukan yang ini, moralitas dan seterusnya. Makin dalam pemahaman, makin dalam kebajikannya, maka makin dalam pengetahuannya tentang Tuhan. Makin dalam pengetahuannya tentang Tuhan, makin dalam juga amalnya. Oke enggak? Nah, di situ moralitas dan intelektualitas itu nggak jadi dilema. Karena ternyata apa? Itu adalah satu kesatuan yang utuh. Oke enggak? Itu satu kesatuan yang utuh. Kalau di bahasa Quran ya amal, iman sama amal. Oke enggak? Di bahasa Quran. Makin dalam imannya, makin mantap amalnya, makin mantap amalnya, makin dalam imannya. Nah, cuman ya tentu saja ya menghadapi anak-anak SMP SMA itu tidak semudah aku ngomong ini ya. Ya aku paham. Nah, kalau bagian itu jangan tanya saya ya. Saya juga bisa-bisa nggak sabar soalnya. Saya jujur aja. Itu hal lain soalnya. Ya, saya di kampus juga hampir tiap pertemuan awal pertemuan ngomel ya. Disuruh bikin tugas pakai tulis tangan pakai AI anak-anaknya. Coba gimana? Iya kan? Ya sama aja. Gitu. Nah, dan seterusnya dan seterusnya.
Baik, saya kira demikian dulu jawaban saya untuk dua pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Wawan atas jawabannya. Kita sudah menampung banyak pertanyaan nih Pak di kolom komentar. Namun kami utamakan dulu untuk teman-teman yang ingin bertanya secara langsung, silakan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya secara langsung, bisa raise hand. Halo Kak, izin Halo, Kak Fahril. ini Kak, kan itu Ibnu Sina menaruh jiwa manusia di tingkat paling atas. Dia menempatkan di atas hewan dan tumbuhan. Tapi ilmuwan sekarang bilang banyak perilaku kita dan hewan itu mirip. Apakah kita masih boleh sombong dengan menempatkan jiwa manusia sebagai yang paling unggul atau kita harus lebih merendah? Dan ada pun pertanyaan kedua saya Kak, apa bisa Kak? Ya boleh disampaikan Kak Awal Fahril. Ini di dalam juga dulu Ibnu Sina mengobati sakit mental dengan melihat ketidakseimbangan tubuh atau jiwa mereka. Sekarang kita tahu kan sekarang eh, penyakit mental itu juga dipengaruhi zat kimia dari otak. Apakah cara pandang Ibnu Sina masih bisa membantu dokter modern mengobati penyakit mental yang rumit? Bagaimana Kak Awal Fahril? Apakah sudah selesai menyampaikan pertanyaannya? Ya, iya itu aja Kak. Oke, baik, terima kasih. Ini mau langsung ditanggapi oleh Pak Wawan atau bagaimana Pak? Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak. Oh, ya. Bagaimana Iya, Pak kalau Wawan? jawab langsung ya. Oke, Mengenai baik. hierarki ini ya, manusia dan makhluk lain. Fakta bahwa kita sadar bahwa kita melakukan kejahatan-kejahatan itu saja sudah menandakan bahwa kita punya kesadaran akan moral ya. Itu saja sudah menunjukkan kita lebih sadar ketimbang hewan-hewan sendiri yang tidak punya kesadaran moral. Oke, nggak? Tapi apakah itu berarti kita boleh sombong? Tidak pernah ada yang bilang kita boleh sombong. Itu hal lain. Ya, Nabi dulu mendefinisikan sombong itu menarik. Ya, sombong bagi Nabi itu adalah apa? Eh, ya Allah, Rahim. Di definisi Nabi itu rotul haqqi kalau nggak salah ya. Aku lupa. Eh, tapi yang artinya menolak kebenaran ya. Rotul haqqi wa ghamtun nas. Itu definisi sombong yang Nabi ajarkannya. Menolak kebenaran, menolak fakta ya. Apa ya, baru baru laut itu. Itulah pokoknya lah ya. Apa menolak kebenaran dan apa meremehkan manusia. Definisinya itu. Kita sadar akan kelebihan kita ya, itu nggak sombong. Bukan, ya namanya sadar kok. Kita memang begitu gitu. Ya, nggak? Sadar bahwa kita batrul hak. Sadar bahwa kita bisa menghitung dan kita juga tahu bahwa binatang tidak bisa menghitung. Ya itu bukan sombong, ya sadar aja. Ya, nggak? Sombong itu adalah kalau kita meremehkan orang. Maksudnya apa? Ya yang merendahkan dan seterusnya itu sombong. Eh, ya demikian dah kira-kira maksudnya ya. Kemudian yang kedua, apakah apa mengenai penyakit mental dan otak ya oh ya tadi saya lupa tidak sebutkan ya bahwa jangan-jangan itu idenya dulu dari Ibn Sina ya Mas Fahri ya karena dia bilang ya Ibn Sina bilang ini nih indera dalam ini semuanya ini di otak. Ya, kan? Jadi bagi Ibn Sina penyakit-penyakit mental seperti gila, obsesif apa macam-macam itu ya memang masalahnya di otak. Karena tempatnya ini di otak ini. Nah, bahwa sekarang kita sudah punya
ilmu tentang otak yang mungkin lebih advance ya dibanding Ibn Sina, it's okay, tidak masalah. Ya memang begitu kenyataannya. Tapi saya kira ada banyak hal juga yang tetap bisa kita pelajari ya dari sejarah psikologi, dari sejarah bagaimana dulu Ibn Sina mempelajari otak manusia ya. Nah, tapi ide awalnya bahwa penyakit mental ada di otak ya itu tidak asing bagi Ibn Sina ya, itu tidak asing bagi Ibn Sina. Saya kira demikian aja. Baik, terima kasih Pak Awan atas jawabannya. Sekali lagi ya, kami membuka pertanyaan untuk teman-teman yang ingin bertanya secara langsung. Silakan teman-teman yang ingin bertanya secara langsung untuk raise hand. Jika tidak ada, saya bacakan ya Pak pertanyaan dari kolom komentar. Yang pertama dari Pak Misnan. Bagaimana seorang individu dapat mengembangkan nafs menuju tingkatan yang lebih tinggi dari amarah menuju mutmainnah melalui pengendalian jasad dan nafsu? Mungkin bisa langsung ditanggapi ya. Ya. Menjadi arif ini adalah istilah lainnya Ibn Sina ya. Untuk nafs mutmainnah. Ini istilah lainnya. Di awal risalah yang terakhir, risalah fil kalam ala nafs natiqah itu, Ibn Sina menyebutkan bahwa substansi jiwa itu yang murni ya, pada dirinya sendiri itu disebut dengan banyak nama. Dia sebut sebagai nur, dia sebut juga sebagai nafs mutmainnah. Jadi Ibn Sina memahami ayat ya ayatuhan nafsul mutmainnah itu adalah sebagai apa? Jiwa manusia yang telah murni, yang telah kembali kepada keadaan fitrahnya mungkin kita bilang ya. Sedangkan kalau yang ammaroh itu masih ammaroh itu kalau bagi Ibn Sina dia masih jiwanya itu banyak dikontrol oleh ini daya marah, terutama daya marah ya. Ammaroh, nyuruh-nyuruh, memerintahkan kepada keburukan. Nah, di sini. Oke enggak? Aku nge-share kan ya? Kelihatan ya psikologi manusia ini ya. Nah, Iya, terlihat nafs, Pak. nafs ammarah itu adalah ya jiwa manusia juga ya, substansi yang rohani itu juga, tetapi dia banyak dikontrol oleh ini, daya marah dan daya hasrat. Nah, di saat eh, apa kontrol ini dunia kegelapan kalau di bahasanya Lord of the Rings ya. Saat kuasa kegelapan ini telah berusaha telah bisa dihalau begitu dan manusia kembali lagi ke akal teoretisnya ini. Nah, dia berarti nafsu mutmainnah. Nah, caranya ya tadi ya, prosesnya ini proses ya, yang Ibn Sina sarankan. Lagi-lagi balik ke ini awal, rukun iman awal. Punya pengetahuan tentang yang kudus, tentang Tuhan dan seterusnya dan seterusnya. Balik lagi karena tujuannya ke sana, ke atas. Oke enggak? Seakan-akan Ibn Sina mau bilang ya pengetahuan diturunkan melalui nabi dan juga melalui para filsuf itu agar manusianya naik ke atas. Oke enggak? Dan seterusnya. Nah, ini secara mendasar ini. Baik, ada pertanyaan lagi. Ya baik Pak, ini ada pertanyaan dari ada yang raise hand Pak. Nih Kak Indra Kumara Aji. Silakan Kak Indra untuk on mic. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Kak dan Ustadz. Saya hendak bertanya sekaligus mengkonfirmasi yang pertama terkait dengan hubungan antara jiwa dan anggota badan tadi ya, atau indera eksternal ya, termasuk kepada
indera internal tadi, indera dalaman tadi, yang letaknya itu di otak ya. Itu konfirmasi awal. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah ketika indera eksternal atau indera internal tadi memiliki hambatan, dalam artian otak tadi mungkin ada saraf-sarafnya atau ada kondisi-kondisinya yang tidak normal, dia menjadi penghambat jiwa kita untuk mengaktifkan fungsi-fungsi apa ya, taruhlah fungsi-fungsi intelektualnya gitu, Ustaz. Dalam artian seperti ini, apakah jiwa itu senantiasa tetap, dalam artian dia senantiasa murni dan tidak pernah cacat gitu, sehingga dia tuh aslinya tetap bisa melakukan potensi-potensinya gitu. Tapi karena anggota fisiknya itu terkendala atau ada cacat, sehingga secara zahir terlihat manusia tersebut menjadi terhambat dalam melakukan tindakan-tindakannya. Ya. Begitu Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin bisa langsung ditanggapi ya Pak? Silakan Pak. Inilah bedanya orang yang membahas filsafat Islam dan filsafat Barat ya. Kalau membahas filsafat Islam otomatis Ustadz. Oke, apapun. Untung kalau bahas filsafat Barat bukan otomatis Romo ya. Oke. Ini pertanyaan bagus ya. Secara prinsip Ibn Sina bilang begini ya, bahwa mengapa jiwa butuh kepada badan? Mengapa jiwa butuh kepada badan? Karena jiwa perlu alat untuk memperoleh kesempurnaannya. Oke. Untuk memperoleh ya minimal bahan-bahan awal lah ya. Untuk memperoleh bahan-bahan awal kesempurnaannya. Karena jiwa sendiri pada mulanya tidak sempurna. Nah, dan dia agar bisa mendapatkan ya batu tapakan pertamanya lah ya untuk menuju kepada kesempurnaan itu, dia butuh kepada dia butuh kepada badan. Secara prinsip demikian. Nah, jadi kalau bagi Ibn Sina, indera yang sejak awal memang sejak awal kelahiran memang memang sakit misalnya atau berkekurangan ya dia sedikit banyak memang bakal berpengaruh kepada jiwa untuk mengaktifkan fungsi-fungsi intelektualnya itu minimal dalam aspek-aspek di mana indera yang berkekurangan tadi minimal di aspek-aspek itu. Oke, nggak? Orang yang sejak awal ya ini eh, banyak banyak ininya ya di kita ya. Dan contohnya ya orang yang memang sejak awal misalnya tunarungu dia juga akan kesulitan untuk apalagi membuat musik ya menikmati musik juga sulit. Nah, tetapi Ibn Sina bilang begini di satu sisi ya. Tetapi orang yang telah mencapai kesempurnaan dalam fungsi intelektualnya, dia bisa saja sampai pada tahap di mana dia tidak lagi perlu kepada badannya. Kenapa? Karena bahan-bahannya dia sudah lengkap. Ya, contoh bagusnya tentu adalah Beethoven. Yang sejak awal dia normal apa macam-macam ya enggak? Tapi kemudian dia sampai ke fase tuli. Tapi justru di fase tuli lah itu dia menulis simfoni nomor 9. Ya enggak? Kenapa? Karena sejak awalnya sudah dapat input. Meskipun sekarang sedang tidak mendengar suara, tetapi suara itu masih ada di imajinasi dia gitu. Oke enggak?
di imajinasi dia itu masih ada input-input ininya, input-input suara yang sebelumnya, atau minimal notasinya lah, matematikanya dan seterusnya. Oke. Jadi ya minimal apa, bagi sebagian jiwa yang telah sempurna begitu ya, telah ya filsuf lah misalnya ya, ya yang memang udah tidak perlu baca buku lagi gitu kali ya. Udah kenyang dengan ini hidup, ya dia tetap bisa berfilsafat ya. Tapi kalau sejak awal, sejak lahir memang berkekurangan, nah itu yang mungkin memang bisa apa, bisa menghambat, tapi setidaknya di bagian itu saja. Ya. Itu demikian kira-kira secara prinsip ya, menurut Ibn Sina. Ya, Ya baik, terima kasih kawan atas jawabannya. Mungkin saya bacakan pertanyaan dari kolom komentar dulu ya Pak. Dari Kak Alfi Intan. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Wawan. Pada poin melihat Tuhan pada segala sesuatu, dapat kita capai dengan cara paling mudah dengan apa ya? Dan apakah buku ini akan mudah dipahami untuk orang awam? Hal ini karena saya bukan dari akademisi atau mahasiswa filsafat yang belum terlalu kenal bagaimana Ibn Sina atau pemikirannya. Terima kasih. Mungkin iya, langsung ditanggapi saja. iya, ya baik. Oke, ini juga pertanyaan yang aduhai ini ya. Pertama begini, eh, konsep melihat Tuhan itu tidak khas dalam Islam ya. Di apa, di dunia Yahudi, Kristen, bahkan juga di dunia apa, Yunani juga ada ya. Di alegori guanya Plato dan seterusnya itu ya. eh Kalau dalam Islam ini nanti tentu di ilmu kalam ya ada perdebatan menafsirkan ayat apa, wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah ya, wajah-wajah yang berseri-seri ya, apa, karena memandang kepada Tuhan gitu. Saya menebak ya, bahwa konsep Ibn Sina mengenai melihat Tuhan ini adalah tafsir filosofis terhadap ayat itu, apa, terhadap ayat. Tapi sependek saya baca, saya belum mendapatkan penafsir yang bilang begitu ya. Mungkin nanti ini ya, ini topik berikutnya lah ya. Kalau yang dimaksud dengan cara ini proses ya, proses paling mudah untuk nyampe ke sana ya, balik lagi ke sini, proses menjadi arif. Ya nggak? Eh, apa tadi saya sudah inikan, apa, menghubungkan apa, ayat apa, menjadi arif atau kebahagiaan dengan ayat itu ya, inafi apa, fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab, menjadi ulul albab itu ya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman dan seterusnya itu. Jangan lupa ya, Ibn Sina itu hafal Quran ya. Jadi saat dia menulis itu bisa jadi juga Quran bunyi di kepalanya itu. Eh, Orang sekarang aja kayaknya kalau berfilsafat itu tuh nggak baca Quran, bacanya paling yasinan ya saat nyari berkatnya. Enggak ya, Ibn Sina itu hafal Quran. Ya. Demikian ini caranya menurut Ibn Sina. Di satu sisi ada pengetahuan tentang Tuhan juga, ya, belajar akidah dan teologi lagi, laku asketis lagi, zuhud ya. Laku asketis itu kalau dalam maksud Ibn Sina ini, eh, apa, asketis bukan hanya terhadap dunia tapi juga terhadap akhirat. Ya kan? Maksudnya orang beramal itu bukan nyari pahala, bukan apa, bukan karena mau apa, masuk surga atau apa, bukan. Ya karena memang maunya ya itu aja, melihat Tuhan aja. Ya kan? Itu asketis, sudah paling asketis sudah. Kemudian ibadah juga yang dibersamai dengan pemikiran, ada perenungannya. Jadi bisa dibilang eh, terlibat semua ya.
Kita bukan hanya belajar teologi kemudian berdebat ke sana kemari, sini debat, ayo kita debat ayo. Lu sesat kan gitu. Bukan gitu ya. Bukan gitu. Ini semuanya terlibat. Perbuatan kita sehari-hari terlibat di dalam laku asketis itu. Ibadah bersama dengan pemikiran. Jadi aspek rasional kita juga terlibat. Aspek estetik kita juga, musik dan ungkapan sastrawi yang kira-kira mendukung ke sana itu, musik yang mana kira-kira? Ini kan yang sesuai. Ini kan? Nah, musik yang mana tuh? Yang jelas kayaknya kalau Noah enggak ya. Noah terus apa lagi itu kayaknya enggak ya. Mungkin musiknya siapa? Kia Tabasian. Musiknya siapa? Mehdi Aminian. Ya. Teman-teman kalau cari aja nama-nama itu, Kia Tabasian, Mehdi Aminian dari Iran. Musiknya Ustadz siapa lagi dari India ya, pakai santur gitu. Nah, itu mungkin membantu. Musik-musik yang memang musik kontemplatif. Ya. Musik kontemplatif bukan musik hip hop nggak jelas gitu ya. Nah, kemudian juga ada pemikiran yang mendalam. Ya lagi-lagi tentang ini. Jadi seluruhnya terlibat. Ya, keseluruhan diri kita terlibat. Itu adalah cara paling mendalamnya. Kalau dalam bahasa seorang filsuf kontemporer udah meninggal tapi ya tahun 98, dia bilang eh, Tuhan meminta tidak kurang dari totalitas. Ya berarti apa? Yang berarti keseluruhan daya kita, daya keberadaan kita, pemahaman kita tentang kebenaran, dan juga aspek estetik dari diri kita ya semuanya harus terlibat. Nah, dengan begitu orang baru melihat Tuhan. Itu di satu sisi ya. Di sisi lain, Nabi sendiri pernah bilang ya mengenai para wali ya. Siapa itu? Nabi pernah ditanya ya tentang para wali ya. Tapi ini mungkin udah bukan Ibn Sina nih ya. Ibn Sina jarang menyebut itu. Saat Nabi ditanya siapa itu para wali, Nabi bilang apa? Alladzina idza ru'u dzukirallah. Nah, yaitu para wali itu adalah orang-orang yang saat mereka dilihat, yang melihat itu langsung ingat Tuhan. Ya nggak? Nah, itu mungkin juga salah satu cara ya. Cuman kita sekarang kayaknya gampang banget ya. Kita ngelihat sesuatu langsung ingat Tuhan gitu. Ngelihat apa? Kalau ngelihat debt collector, ya Allah, ya Tuhan gitu ya. Ngelihat ngelihat siswa yang bandel, ya Allah gitu. Tapi bukan itu ya Aulia ya. Nah, demikianlah secara sederhana ya Mbak Intan. Kalau mengenai buku ini apakah mudah apa enggak? Ini aku deg-degan. Kalau aku jawab mudah, nanti begitu Mbak Intan baca, ternyata Bapak bohong. Kalau saya jawab bilang sulit, nanti gak ada yang beli buku ini gimana ini gitu. Jadi saya dilema gimana jawabnya ini. Mungkin sebaiknya dicoba saja ya Mbak Intan ya. Dicoba saja. Nah, tadi tuh ya, perlahan-lahan yang sulit pun ketika telah berlatih ya akhirnya akan menjadi apa? Jadi habitus. Semuanya awalnya begitu. Ya, demikian. Baik, mungkin kita masih punya sekitar 15 menit lagi waktu untuk berdiskusi ya Pak. Jadi bisa untuk kira-kira satu pertanyaan lagi ya Pak. Saya bacakan dari kolom komentar. Ini pertanyaan dari buku Oranye. Apa manfaat psikologi Islam? Bagaimana ia bermanfaat dulu dan bagaimana seharusnya bermanfaat di zaman ini? Nah, sejauh apa UIN mengeksekusi kebutuhan terhadap psikologi Islam atau Muslim? Mungkin langsung dijawab saja, Pak. Kalau
Aku mulai dari yang terakhir ya. Kalau kata temenku yang dia dokter psikologi dari UIN tertentu ya. Aku nggak sebut merek lah ya, nggak enak kan. Dia dokter psikologi dari UIN tertentu ya kan. Dia bilang profesornya yang menjadi dekan di fakultas itu bilang ya psikologi Islam itu apa sih gitu. Kayaknya akhlak-akhlak aja dah. Psikologi sufi itu kayaknya akhlak-akhlak aja gitu, nggak ya kan balik lagi psikologi itu kan sains gitu, empiris. Nah, jadi banyak masih banyak ya di pemimpin-pemimpin pemimpin fakultas di UIN dan seterusnya itu berpikiran bahwa sains itu empiris, kalau yang non empiris berarti bukan sains. Hal-hal yang simplistik saya kira ya. Dan karena itu mereka kemudian jarang merasakan perlunya kebutuhan terhadap psikologi Islam atau psikologi Muslim. Biasanya kalau orang luar sudah ngomong begitu, nanti orang UIN pasti ikut. Nah, nah, mungkin nunggu orang dari Cambridge Muslim College misalnya, Abdullah Rasman atau siapa itu yang bicara tentang psikologi Islam, ya kan? Nanti kalau dia diundang ke Indonesia baru kita udah manggut-manggut nanti ya. Ya, jangan lupa mungkin orang UIN juga ada feodal-feodalnya ya kalau bahasa orang orang IG ya. Ya kayak gitu itu. Kalau orang Barat udah ngomong kita baru ikut gitu. Jangan gitu dong. Ya enggak lah gitu. eh apa Kebutuhan selagi ada jiwa yang muslim gitu kira-kira ya. Selagi ada jiwa yang beragama Islam ya perlu juga psikolog yang berwarna Islam. Maksudnya apa? Menggunakan ajaran ya ritual yang memang telah disediakan oleh agama, yang telah diajarkan oleh agama. Jadi kalau pertanyaannya oke, kalau ke pertanyaan awal apa manfaat psikologi Islam ya tergantung apa maksudnya manfaat ini. Kalau maksudnya tujuan ya tujuan psikologi Islam ya ya tadi membawa ke an-nafs mutmainnah. Meskipun nanti tafsirnya beda-beda tentu saja ya. Kalau di dalam Ibn Sina, nafs mutmainnah itu lebih kuat tekanan pada aspek kontemplasi. Oke. Itu tujuan psikologi Islam kalau dalam pemahaman Ibn Sina. Oke, ada aspek moral tapi juga aspek kontemplasi. Itu tujuannya. Nah, apakah ia bermanfaat, bagaimana ia bermanfaat dulu dan seharusnya bermanfaat di zaman ini ya sama saja, ya. Karena selagi masih satu spesies ya, spesies manusia, masalah psikologisnya ya mirip-mirip. Kesedihan kita tidak lebih unik ya, tidak lebih eh, apa ya mungkin orang sekarang masalah mentalnya mungkin lebih banyak gitu aja ya. Tapi makin unik enggak sih? Makin berat kayaknya enggak juga. Eh, Pasti lebih berat orang-orang di zaman dulu ya. Eh, apa Ya makan dan minum dan seterusnya, transportasi tidak semudah sekarang, kondisi kehidupan tidak semudah sekarang, masih banyak perang dan seterusnya, pendidikan juga tidak se seterbuka sekarang aksesnya. Gitu. Nah, cuman mungkin hasrat kita akan ya macam-macam ya, flexing lah apalah macam-macam, nah itu yang bikin mentalnya mentalnya jadi kreatif ya, penyakitnya makin kreatif gitu. Tapi saya kira tujuannya atau manfaatnya tetap sama. Kira demikian. Eh, Ya baik Pak, mungkin masih ada 10 menit lagi ya. Satu pertanyaan lagi gimana Pak? Ya boleh. Ini satu pertanyaan lagi dari Salman Maulana. Izin bertanya, apakah nafsu yang dimaksudkan Ibnu Sina sama dengan nafsu yang disebut dalam ayat, dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan karena sesungguhnya
nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Silakan Pak ditanggapi. Ya. Spesifik yang ini. Innan nafsun bisu. Tadi saya sudah singgung ya bahwa ammaroh itu nah Ya teman-teman, mungkin Pak Wawannya terputus ya. Assalamualaikum Pak. ya maaf. Ya. Kita tadi Bentar, maaf. Ah, maaf. Ya dapat rezeki ternyata ya. Oke, jadi yang dimaksud nafs itu adalah apa? Kalau di Quran yang disebut nafs amarah, lawamah, kemudian mutmainnah, itu perbedaannya adalah perbedaan kondisi sebenarnya. Ya, kondisinya. Nafs amarah itu adalah nafs yang apa masih dominan apa dipengaruhi oleh ini daya marah dan daya hasrat ini dominan di sininya. Oke enggak? Dia mendorong orang misalnya untuk selalu berlomba-lomba untuk membeli gadget terbaru misalnya. Ini daya hasrat. Oke enggak? Eh, Daya hasrat ini mendorong orang untuk berlomba-lomba ya tadi ya apa gadget yang baru, kendaraan yang baru dan seterusnya. Dan apapun rintangannya dia hadapi apa macam-macam itu daya marahnya yang bekerja. Terus saja demikian. Ya kan? Nah, lawamah itu adalah kondisi di saat oke daya marah, daya hasrat bekerja, tetapi sekarang akal praktisnya mulai mikir, ini baik nggak ya? Nah, itu udah mulai. Sehingga di situ ada namanya lawama ya, ada ya kecaman lah ya terhadap diri sendiri, menyalahkan diri sendiri. Nah, mulai di situ. Oke. Nah, tetapi di saat kecaman-kecaman itu sudah berhasil diatasi dengan resolusi misalnya, orang sudah mau mengarahkan kepada yang baik, kepada yang benar misalnya, apalagi sampai kepada yang kontemplatif, nah itu udah akal teoris apa sudah mulai sampai ke level akal teoretisnya. Nafs mutmainnahnya yang sudah mulai bekerja. Jadi itu pada intinya itu adalah nafs yang sama juga, tetapi dalam hubungan dengan daya-daya jiwa yang lain. Oke nggak? Nah, jadi ya demikianlah apa yang amarah itu sekali lagi yang masih didominasi oleh akal aktif dan akal teoretisnya itu masih dikuasai oleh daya marah, daya hasrat. Ya, demikian. Baik, terima kasih Pak Wawan atas pertanyaannya. Mungkin karena keterbatasan waktu, kami tutup sesi tanya jawabnya. Nah, terima kasih banyak kepada Pak Wawan atas ilmunya pada malam hari ini. Mohon maaf kepada teman-teman yang pertanyaannya belum sempat kami sampaikan. Ya. Mungkin terakhir bisa sama-sama kita dengarkan closing statement dari Pak Wawan ya. Silahkan Pak. Baik, sekali lagi terima kasih kepada
teman-teman dari Turos, kepada Mbak Adelia dari Hermeneuta, dan kepada teman-teman yang terus menyimak diskusi ini. Kalau ada di antara teman-teman adalah pelajar psikologi, ya mungkin ada baiknya sekarang psikologi yang klasik itu mulai diseriusi di Indonesia, ya. Jangan nama Ibn Sina hanya dikutip jadi nama dipasang jadi nama sekolah, nama jurnal gitu ya. Tapi diseriusi, dikaji ya, didalami aspek kitab-kitab sifatnya al-qaunun fitib gitu. Nah, jadi dengan demikian kita bisa lebih lagi mengapresiasi apa kerja-kerja intelektual yang telah dilakukan oleh Ibn Sina, dan tentu saja juga para ulama dan para intelektual lainnya. Semoga ke depan Turas ini masih diberikan energi yang besar dan umur panjang, ya, agar terus bisa menyumbang pada khazanah keislaman klasik kita, ya. Saya kira demikian saja closingnya. Baik, terima kasih banyak Pak Wan. Sekali lagi terima kasih banyak atas keluangan waktunya untuk kami. Terima kasih juga kepada para peserta atas partisipasinya pada malam hari ini. Sebelum saya tutup, izin mengingatkan kepada teman-teman untuk mengisi link absen ya, agar dapat mendapat sertifikat. Dan kami juga mengingatkan kepada teman-teman bahwa khusus untuk peserta diskusi pada malam hari ini, kami menyediakan 2 buku gratis untuk penanya terbaik pada malam hari ini, dan 1 peserta yang memberikan insight terbaik baik melalui story Instagram ataupun feed ya, dengan memfollow Turos Pustaka dan Hermeneuta serta mention kedua akun tersebut. Nah, kami juga menyediakan promo buku sebesar 25%. Jadi bagi teman-teman yang berminat silahkan untuk menghubungi pihak Turos Pustaka. Terima kasih banyak sekali lagi kepada teman-teman. Ya, sebenarnya kita pada malam hari ini masih ingin berdiskusi ya Pak. Hanya saja karena keterbatasan waktu jadi terpaksa harus diakhiri. Nah, mungkin sampai jumpa di acara musyawarah buku berikutnya bersama Turos Pustaka, tentunya membahas tentang buku-buku terbitan Turos Pustaka lainnya. Saya Adelia Adila dari Hermeneuta. Terima kasih banyak. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.